Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, tetap semangat, kita akan belajar kembali tentang statistik data kelompok. Apa sih poin-poin yang kita bahas hari ini? Ya, ada 4 materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, kalian bisa membuat tabel distribusi data kelompok. Yang kedua, kalian bisa menentukan mean atau rata-rata dari data per kelompok. Yang ketiga, kalian bisa menentukan nilai median dan nilai modus dari data yang berkelompok. Inilah 4 target setelah menonton video pembelajaran ini, ya. Kita langsung masuk ke yang pertama, kalian membuat tabel distribusi data berkelompok. Nah, sebelum masuk membuat tabelnya, kalian harus tahu dulu bentuknya. Nah, ini yang atas ini adalah tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Ini contohnya seperti ini. Jadi kelompoknya maksudnya 65 sampai 67 gitu ya. Jadi untuk frekuensi atau banyaknya orang yang dapat nilai 65 sampai 67 masuk ke sini. 68 ke 70 gitu ya. Nah, hal ini terjadi karena jangkauan ya atau rentang itu terlalu jauh. Nah, kalau misalkan seperti ini namanya data tunggal. Jadi nilainya tuh tunggal, yang nilainya 3 ada 1, yang nilainya 4 ada 7 gitu kan. Nah, ini yang nilai 65 sampai 67, nah ini dua ini nih belum tentu dia 65, belum tentu dia 66 gitu ya. Pokoknya dari 65 sampai 67 nih dua. Nah, eh, ini terjadi karena jangkauannya besar. Contoh misalkan kalau nilai kan dari 0, kalau nilai pelajaran kan 0 sampai 100 ya. Jadi nggak mungkin kan kalian panjangin dari 0 sampai 100. Nah, ini nilai yang zaman dulu. Ya, zaman dulu itu kan nggak pakai 100. Rentangnya itu dari 0 sampai 10. Ya, zaman dulu. Zaman dulu itu dapat 10 ya 100 gitu ya. Oh, sekarang tuh kan 100. Nah, zaman dulu kalau rentang itu kan data terbesar kurang data terkecil ya. Jadi 10 dikurang 0. Jadi jangkauannya cuma 10. Jadi diurutin sampai 10 10 ke bawah masih bisa. Tapi coba kalau misalkan 0 sampai 100 kamu pakai data tunggal. Nah, ini kan tabelnya sepanjang apa gitu. Misalkan gini ya. Misal kalau misalkan memang belum nalar gini ya. Kalau nilai zaman dulu nggak ada 100, paling tinggi 10. Jadi yang nilainya 0 misalkan ada 3 orang gitu ya. Yang nilainya 1 ada 5 orang gitu misalkan. Yang nilainya sampai 10 kan dekat ya, masih bisa ketulis gitu ya. Nah, kalau zaman sekarang ya, kalian dari nilai 0 sampai 100 pakai data tunggal, itu sepanjangnya semana tabelnya? 0, 1, 2, 3, 10, ini 11, ya kan sampai 100. Yang nilai 11 ada berapa orang, yang nilai 10 ada berapa orang. Itu tabelnya panjang sekali. Jadi kesimpulannya rentangnya ya, cara mencari rentang itu tinggal dikurang data terbesar dikurang data terkecil, hasilnya kan 10 nih. Kalau yang atas 100. Nah, karena rentangnya ini besar sekali, nggak mungkin kita panjangkan ke bawah. Jadi dibuatlah per kelompok. Jadi yang nilainya 65 sampai 67 masuk ke sini gitu ya. Yang nilainya 68 sampai 70 masuk ke sini sampai nanti paling tinggi 80 sampai 82. Kalau ini pakai data tunggal, mungkin ini berat sekali. 65, 66, 67 sampai 82. Itu terlalu rumit ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini kan saya punya data nih ya 80 anak ya di kelas 12 OTKP baik baik 1 ataupun 2 gitu ya. Buatlah tabel distribusi frekuensi kelompok menurut aturan Stargest ya. Jadi kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membuat tabel distribusi kelompok ya. Cara mengelompokkannya misalkan dari 65 sampai yang tadi kan 65 sampai berapa gitu kan. Nah, caranya yang pertama, langkah pertama kalian menentukan jangkauan atau rentang ya. Caranya yang tadi saya bilang data tertinggi dikurang data terendah. Mana data tertinggi? Data tertinggi itu adalah nilai yang paling tinggi di sini yang mana? Nah, ini jatuhnya di sini. 99 dan data terendah adalah 35. Ya, kalau memang belum yakin silahkan dicek yang terbesar masih 99, ini 97, 91, 97 ya.
nggak ada yang 100, 99, dan yang terkecil ada 35, tinggal dikurangi 64. Artinya kalau kamu pakai data tunggal, yang paling kecil kan 35, dimulai dari 35, 36, 37 gitu kan. Kalau nggak pakai kelompok, ini panjang sekali nanti sampai 99. Nah kan, kalau pakai data kelompok mungkin kalian bisa dibikin kelompok 35 sampai berapa nanti 40 misalkan. Nanti 41 sampai 50 gitu. Nanti berapa banyaknya gitu. Jadi lebih singkat gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Itu langkah pertama tadi ya. Langkah yang kedua adalah menentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas apa sih? Nah ini dari atas ke bawah nih. Nah ini menentukan banyaknya kelas. Ini ada 7. Dari mana perhitungannya? Nah lihat di sini. K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Ini adalah rumus. Rumus mencari banyaknya kelas menurut aturan Stargers ya. Stargers ya. Nah, N di sini adalah jumlah datanya. Makanya jumlah datanya kan 80 ya. Nah, log 80 kalian bisa cari pakai kalkulator gitu ya. Kalian bisa cari pakai kalkulator. Nih saya ambil contoh. Nah, di sini ada kalkulator yang bawaan dari laptop saya. Kita masuk ke scientific ya, karena memang logaritma itu kalkulator matematik ya. Kita klik 80, lalu pencet logaritmanya, yang keluar adalah 1,0903. Makanya saya tulis di sini 1,903. Saya tulis di sini 1,093 ya. Lalu 1,903 ini dikali dengan 3,3. Hasilnya adalah 6,2799. Lalu tambahkan dengan 1. Berarti 6 ditambah 1 hasilnya 7,279. Dibulatkan menjadi 7. Makanya dia ke bawah 7. Ya. Oke lanjut. Paham ya sampai sini ya. Oke lanjut. Nah sekarang yang ketiga adalah menentukan panjang kelas. Rumusnya adalah jangkauan. Jangkauan tadi yang langkah pertama tadi ya. Pertama kan hasilnya 64. Di langkah yang kedua adalah 7. Tinggal dibagi langkah pertama dengan langkah kedua. Hasilnya 9,142. Atau dibulatkan 9. Atau bisa 10. Nah, tadinya saya pakai 9. Ternyata kalau dipakai 9 nih ya, saya ambil contoh. Karena yang paling kecil di sini adalah angka 35. Saya akan tulis di sini 35. Ini yang sebelah sini saya pakai sepanjang kelasnya 10. Ya. Dari mana 10? Dari 35 sampai 44 itu ada 10 angka. Kita hitung ya, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Itu ada 10 angka. Nah, tadinya saya memakai 9 angka. Tapi coba lihat apa yang akan terjadi kalau 35, ini mulainya selalu 35 ya. Maksudnya karena yang paling kecil kan 35. Data yang paling kecil di sini, nanti data yang paling besar di bawah. Ya, kita hitung dari angka 35, kira-kira kalau 9 angka jatuh di angka berapa? 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Nah, di sini adalah 43 gitu ya. Nanti di sini adalah 44 dan seterusnya. Nanti ketika di sini itu sampainya cuma 97. Nah, kenapa 9 yang nggak bisa? Karena yang paling besar tadi ada angka 99. Kalau ada angka yang paling besar 99 berarti harusnya nyampe di sini 99 atau lebih juga nggak masalah. Nah, makanya saya bikin yang 10 agar 99 masuk ke dalam sini. Kalau misalkan cuma 9 kelas, panjangnya ini 9 kelas, ini panjang kelasnya cuma 9 gitu ya. Ini nggak nyampe sampai di sini cuma 97. Padahal kita punya data 99. Kalau misalkan kamu di sini 97, nanti ketika 99 di mana dimasukinnya? Paham ya? Oke. Ya, kalau sudah selesai, kalian sudah menyusun ini dari 35, 10 angka ya. Karena kita bisa pakai 9 atau jangan, tapi asalkan jangan kurang dari 9. Lebih juga nggak masalah, tapi lebihnya lebih 1 lah, 9 atau 10. Misalkan 10 ya 11 gitu ya. Oke, setelah itu tinggal dikasih turus kayak pemilu. Nih ya, 35 sampai 44 berarti kalian misalkan nih 79. Saya coret di sini 79, berarti ada di sini kan angkanya kan? 1 gitu ya. 49 berarti ada angkanya 49 di sini ya, 1 gitu kayak pemilu. 48 berarti di sini angkanya juga 1, 2 gitu ya. Nanti kalau sudah habis ini akan menghasilkan 3 angka, ini akan menghasilkan 3 angka, ini akan menghasilkan 8 sesuai dengan keadaan datanya. Sehingga kalau dijumlah hasilnya akan 80.
Kalau jumlah masih 79 ya berarti ada yang salah ya. Oke, lanjut. Itulah materi dari membuat tabel distribusi. Oke, kita lanjut kembali pembelajaran kita yang kedua, yaitu menentukan mean atau rata-rata dari data berkelompok. Perlu kalian ketahui, kita memakai cara coding ya, pengkodean gitu ya. Oke, mau tahu kayak gimana? Kita mulai saja. Nah, di sini ada tabel yang tadi kita buat ya, yang sudah kita buat tadi ya. Caranya tadi kan ini nilai yang kita buat tadi. Di sini ada 7 kelas ya. Nilai tengah ini jadi angka dari 35. Itu kalau sampai angka 44 ya. Ini kan ada 10 angka ya. Ini kan ada 10 angka. Berarti kan 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 gitu kan. Nah, itu yang di tengah itu adalah ini yang ini. Mediannya ini ya kan 39 dan 40. Tinggal ditambah itu namanya nilai tengah atau median ya. 39 tambah 40 bagi 2 atau 39 sama 40 tengah-tengahnya di mana? 39,5 kan? Nah, 39,5 karena ini panjang kelasnya 10, tinggal ditambahin 10 aja, 49,5, 59,5 sampai 99,5. Ya, ini cara menentukan nilai tengah. Frekuensi didapat dari yang turusnya ya yang sudah kalian buat. Coding, nah pengkodean. Nah, kalian tinggal pilih sebenarnya yang mana yang mau dijadikan X sementara. Ini nih, yang mana yang mau dijadikan X atau rata-rata sementara. Kita kan mau mencari rata-rata sebenarnya, nah dijadikan rata-rata sementara. Nah, kira-kira di antara 1 sampai 7 kelas yang ada di sini ya, dari 1 sampai 7 kelas yang ada di sini. Nah, saya ambil yang mau dijadikan sementara adalah yang ini, ya. Sebaris ini nih, sebaris ini ya saya mau jadikan rata-rata sementara. Saya buat ininya 0, ya. Saya buat ininya 0, pengkodeannya 0. Ke atas negatif, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Karena ini cuma sampai min 2, ya udah sampai min 2. Kalau nanti kalian sampai min 3, kalian kalau naruh 0 di sini ya nanti kan sampai min 3. Boleh-boleh saja. Kalau ke bawah positif, ya. Kalau sudah pengkodeannya sudah dipasang, kalian tinggal kali frekuensinya dengan kodenya. 3 kali 2 kan 6 ada minusnya. 3 kali 1 3 ada minusnya. 8 kali 0 0, 23 kali 1 23. Ya, jadi ini F kali C ini adalah frekuensi dikali coding ya. Ini frekuensi, ini coding ya, pengkodeannya. Ini tinggal dikalikan, lalu hasil perkaliannya kalian jumlahkan. Ini min 6 berarti utangnya 6, utangnya 3 berarti total utangnya 9 kan. Nah, yang ini yang plus ini jumlahkan semua, nanti jangan lupa dikurangi 9. Hasilnya adalah 127. Ya. Lalu frekuensinya juga dijumlah 80 karena memang kelas 12 OTKP tadi ada 80 anak. X sementaranya diambil dari nilai tengah yang kita pilih ya. Kalian memilih yang ini berarti nanti di nilai tengahnya yang dilihat ya. Kalau sudah kalian tinggal masukkan ke dalam rumus, nilai rata-ratanya akan menjadi X sementara adalah nilai tengah yang kita pilih yaitu 59,5 ditambah dengan ini ada sigma, ini artinya jumlah dari F kali C gitu maksudnya. F kali C kan 127, nah jumlahnya berarti 127 dibagi jumlahnya F 80 ya, 80 dikali dengan panjang kelasnya adalah 10. Dari mana 10? Dari 35 ke 44 itu 10 angka. 35, 36, 37, 38, 39 itu 10 angka. Ya. Oke, kita lanjut lagi. X rata-ratanya adalah 59,5. Ini tulis lagi. Ya, 59,5 tambah 127 kali 10 dulu. 1270 ya. 1270 per 80. Itu ya. Nah, ini kalian bisa menggunakan pakai kalkulator ya sebagai alat bantu kalian untuk menghitung pembagian yang ada di sini. 1270 dibagi 80 ya, kalian bisa pakai di sini. Ya, kita rubah ke aturan standar. 1270 dibagi 80 ya. Dibagi 80 hasilnya adalah 15,875. Ini saya tulis di sini.
59,5 ya, 59,5 ditambah tadi hasilnya adalah berapa hasilnya tadi? 15,875. 15,875 ya tadi ya. Kita catat di sini. 15,875. Oke. Nah, ini tinggal dijumlahkan ya. 15 nih kalau nggak ngerti ya, 15,875 jumlah-jumlahan mah gampang ya. 18,875 ditambah dengan 59,5. Nah, ini tinggal ditambah 75, 8 tambah 5 13, 9 10 15 7. Nah, jadi 75,375 atau dibulatkan bisa 75,38 bisa ya, dibulatkan dua angka aja lah ya, dua angka di belakang koma ya, 75,38. Oke, ini mencari mean ya. Oke, kita lanjut lagi ke pelajaran selanjutnya, menentukan median atau nilai tengah ya. Nah, median ini adalah nilai tengah atau kuartil 2. Jadi ketika kalian mencari median, hasilnya akan sama dengan kuartil 2. Artinya maksudnya median sama kuartil 2 sama. Jadi ini langkah mencari median dan mencari kuartil 2. Oke, sebelum mencari median, kita cari dulu kelas mediannya. Nggak mungkin kan semua kita pilih. Kita di antara 7 kelas yang ada di sini, kita pilih satu. Nah, siapa yang mau kita pilih? Nah, inilah langkah pertama, mencari atau menentukan kelas median. Cara menentukan kelas median, rumusnya adalah setengah kali N. Apa N-nya? N itu adalah jumlah frekuensinya adalah 80. Jadi setengah dikali, setengah dikali 80. Setengah kali 80, 80 bagi 2 adalah 40. Nah, ini adalah kelas median. Sekarang kita cari di antara 7 ini mana yang kita pilih. Dilihat dari frekuensi kumulatifnya kalau untuk memilih ya. Ini 3, 6, 14 belum 40, 37 juga belum 40, ternyata 40 ada di sini. Nah, ini saya bintangin ya, saya kasih tanda bahwa kelas yang ke 1, 2, 3, 4, 5, kelas yang kelima inilah yang kita anggap sebagai kelasnya median ya. Nah, sekarang baru kita cari yang diketahui adalah TB. Di sini saya tulis di sini ya, TB. TB itu adalah tepi bawah. Karena di sini adalah 75, tinggal dikurangi 0,5 jadi 74,5. Jadi misalkan ya, kelas mediannya kamu milih dapatnya yang ini nih. Bukan 40 tapi misalkan kelas mediannya 13 gitu ya. Berarti di sini nanti 55 kan ujungnya kan. Nah, 55 dikurangi 0,5 gitu. Jadi 54,5 gitu ya. TB-nya nanti setengah N-nya sudah dicari ya. Setengah N-nya sudah kita cari adalah 40. Nah, ini FK ini adalah frekuensi kumulatif tapi sebelum kelas median. Nah, ini kan kelas median yang kita pilih. Sebelumnya adalah 37 ya. Jadi di sini adalah 37. FI-nya adalah frekuensi, di sini frekuensinya adalah 20. Frekuensi kelas median ya, frekuensi kelas median. Lalu yang terakhir adalah P. P itu adalah panjang kelas, yang itu yang 10 ya. Tinggal dimasukkan ke rumus. Median sama dengan TB-nya adalah 74,5 ditambah setengah N-nya adalah 40 dikurang 37 dibagi 20 dikali dengan 10. Ini bisa dicoret ya. Bisa dicoret nolnya. Berarti 74,5 ditambah 40 kurang 7 3.
40 kurang 7 cuma 3 ya. 3 per dibagi 2. 3 bagi 2 1,5. Ya, tinggal dijumlahkan 74,5 ditambah dengan 1,5, maka hasilnya adalah 0,676 ya. 76,00 ya, boleh. 76 doang juga boleh. Ini adalah nilai median atau Q2 ya. Oke, kita masuk ke perhitungan selanjutnya. Yang terakhir adalah menentukan nilai modus ya. Nilai modus data berkelompok. TB ini kelas modus. Modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul. Kalian cukup cari frekuensinya mana yang paling banyak. Yang paling banyak adalah 23. Kalau sudah ketemu 23-nya dikasih bintang. Bahwa inilah kelas yang akan kita ambil. Kelas yang akan kita pilih untuk menentukan TB-nya. Nah, di ujungnya kan 65 dikurangi 0,5 berarti jadi 64,5 ya. Jadi di sini kalian tulis TB-nya yang kita pilih adalah 64,5 ya. Lalu nanti D1 itu adalah selisih maksudnya ini kan 23, selisih frekuensi yang kita pilih dikurangi sama frekuensi sebelumnya. Jadi D1-nya 23 kurang 8. D1-nya adalah 23 dikurangi 8 itu hasilnya 15. Lalu D2-nya itu kurangnya ke bawah. Nah, 23 kurang 20. Hasilnya adalah 3. Nah, P-nya tinggal diolah aja. Pakai rumus masukkan modus adalah TB-nya adalah 64,5 ditambah dengan D1-nya adalah 15 per 15 ditambah 3 dikali 10 ya. Panjang kelasnya adalah 10. 64,5 ditambah 15 dibagi 18 dikali 10 ya, sama dengan 64,5 ditambah dengan 150 dari 15 kali 10 ya, dibagi dengan 18. Nah, ini kalian bisa pakai kalkulator bahwa 150 dibagi 18 berapa gitu. Nah, bisa di sini pakai kalkulator, kita kasih ke standar 150 dibagi 18 0,46 ya. Berarti nanti di sini kita tulis 64 ini saya hapus dulu. Oke, 64,5 tambah berapa tadi? 0,46 0,46. Nah, ini tinggal dijumlah ya. 64,5 kita sama-sama jumlah dengan 0,46 6946. Nah, berarti modusnya adalah 64,96. Inilah nilai modusnya. Oke, sekian mungkin pelajaran yang bisa saya bahas hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.